Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sallallahu alaihi fadilatun muslimin faqala masalah akalkan akan disubi akan sallallahu lahu bi tariqil jannah." Teman-teman yang kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah iroda dan juga inayah kita masih bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini. Semoga langkah kita dari rumah kita ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan soleh yang terkabul. Salawat serta salam juga semoga tercurahkan ke junjungan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in juga insyaallah kepada kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Untuk kajian rutin lebaran pada sore hari ini, insyaallah akan dibawakan oleh guru kita semua, yaitu Ustaz Adab Firmansyah Hafizahullah Ta'ala. Dan karena beliau telah di tengah kita semua, untuk mengefektifkan waktu kepada Ustaz Adab dipersilakan kepada Ustaz. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka al-khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sahabat peperan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, yang mudah-mudahan nikmat karunia ini adalah nikmat yang mampu menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang bersyukur atas segala nikmatnya, yang kemudian dengan nikmat ini Allah mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan juga kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semua adalah umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah Allah giring kita semua berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini mudah-mudahan jadi wasilah, mudah-mudahan jadi salah satu di antara asbab kita Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pastikan
agar pertemanan kita, persaudaraan kita, circle yang kita bangun adalah circle yang dasarnya lillah, dasarnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya itulah nanti kita akan Allah kumpulkan di surga dengan diberikan keistimewaan, memberikan syafaat atas teman kita, atas saudara kita, juga atas saudara semuslim. Sebagaimana di Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang akhilla, saling berkasih sayang, saling bersaudara satu sama lain, nanti pada hari akhirat akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ada pengecualian ketika kita membangun kasih sayang atas nama suami istri mungkin, atau atas nama sahabat, atas nama persaudaraan. Jika dasarnya adalah takwa kepada Allah, maka dijamin garansi kita tidak akan menjadi musuh satu sama lain. Tapi kalau ternyata pertemanan, persaudaraan atau kasih sayang yang kita bangun bukan atas lillah, bukan juga atas dasar takwa, maka sejatinya kita akan menjadi musuh satu sama lain di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita pastikan circle yang kita bangun, persaudaraanKah atau pertemanankah, lillah yang harus menjadi dasar, takwa yang harus menjadi landasan, agar nanti di akhirat kita akan menjadi syafaat satu sama lain. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang di player pengumuman, kita hari ini akan belajar tentang muamalah Ramadan, tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Kenapa ada judul dihubungkan dengan muamalah Ramadan? Karena kalau kita rujuk ayat-ayat tentang series Ramadan, ayatnya bukan hanya satu ayat, bukan hanya Al-Baqarah 183 berhenti di sana, tapi berlanjut 184 sampai seterusnya sampai 188. Dan satu sama lain ayat itu berhubungan. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan ayat tersebut, dari mulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa saum yang kita lakukan adalah saum yang Allah garansi penuh bahwa akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut para ulama, la'alla di sini bukan supaya, tapi dipastikan orang yang saum, tentu saum yang seperti apa ini yang harus kita pahami, karena syarat dan ketentuan berlaku, bukan sembarang saum kan? Di hadis kan disebutkan bahkan nanti banyak orang yang saum, dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, berarti saumnya tidak berkualitas. Ada orang juga yang melakukan qiyam Ramadan, dia hanya mendapatkan as-sahrnya saja, begadangnya saja, berarti bukan perkara saum melaksanakan begitu saja. Tentu ada saum yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan oleh Rasulullah, sehingga saum tersebut menjadikan seseorang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya garansi penuh. La'allakum, dipastikan kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Saum yang seperti apa? Baca ayat selanjutnya. Saum yang tentunya didasari dengan ilmu, karena secara isyarat ayat selanjutnya menggambarkan pentingnya ilmu di dalam menunjang ketakwaan seseorang. Kemudian ilmu yang seperti apa? Tentu ilmu yang pertama kali bersumber dari Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka ini memberikan ketegasan, tidak mungkin rasanya takwa itu diraih kecuali bagi orang-orang yang mendekatkan kepada Allah dengan ilmunya, mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa hada kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah Al-Quran yang Allah turunkan, dengan Al-Quran itu disertai keberkahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa perintah yang terkait dengan Al-Quran? Fattabahu, maka ikuti kandungan Al-Quran, wattaqu, dan bertakwalah kalian, la'allakum turhamun, supaya dan dipastikan dengan mengikuti Al-Quran itu
kamu akan menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pun dalam rangkaian ayat ini, la'allakum di sini dipastikan akan tercapai manakala kita meraihnya dengan jalan atau sebab kita berpegang teguh dan mengamalkan serta mengikuti kandungan Al-Qur'an. Terlebih bulan Ramadan, bulan Quran, maka seseorang akan meraih ketakwaan Allah hanya jika dia berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Berarti bukan hanya sebatas saum, tapi saum yang diikuti dengan thalabul ilmi dan saum yang diikuti dengan kita mengikuti kandungan Al-Quran. Kemudian di ayat selanjutnya mengindikasikan kepada kita bahwa takwa yang dipastikan kita raih adalah takwa dengan sebab menjaga konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga 100%. All day 24/7 kita terkoneksi secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi ada kesatuan antara saum yang kita lakukan, kemudian topangannya adalah dengan ilmu, kemudian kita berinteraksi secara penuh dengan Al-Quran, kemudian yang terlewat kesyukuran kita pun harus senantiasa dipupuk, kemudian kita menjaga konektivitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan takwa itu akan kita raih. Jadi la'allakum tattaqun tadi dalam hal kita meraihnya bukan hanya melaksanakan saum semata, tapi saum yang diiringi dengan aktivitas yang tadi sebagaimana disebutkan. Kemudian ayat rangkaian tentang saum ternyata dibungkas dengan satu ayat larangan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara batil. Maka ini ada sambungannya. Ternyata setelah takwa itu kita raih, takwa harus benar-benar terimplementasikan secara nilai dalam aktivitas keseharian kita. Tidak bisa disebut orang yang bertakwa manakala dalam aktivitas muamalahnya ternyata dia bertransaksi secara batin. Orang yang bertakwa harus termanifest nilai takwanya dalam muamalah yang dia lakukan. Maka itu kenapa ayat rangkaian saum ditutup dengan satu ayat, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Kemudian wa tudlu biha ilal hukam, dan kalian menyuap ke hakim, litakulu fariqom min amwalin nasi bil ithmi, untuk memakan harta di antara kalian secara dosa, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Nanti ayat ini kita jabarkan, tapi yang pertama kali redaksi ayatnya adalah larangan kita untuk makan harta secara batil. Apa yang dimaksud batil? Batil itu menurut para ulama setiap cara yang melanggar syariat Allah. Karena kita kaum muslimin di Al-Quran tertaklif supaya kita makan harta bukan hanya jenis hartanya yang dipastikan halal dan thayyib, tapi juga dari sisi cara. Di Al-Quran, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi semua manusia Allah perintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi thayyib. Nah ini alhamdulillah di kita didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal mendapatkan barang halal. Karena dalam hal ini pemerintah kita bersyukur, dalam hal ini pemerintah pun concern untuk memastikan barang yang beredar itu ada label halalnya, ada sertifikat halalnya. Bahkan untuk produk UMKM pun hari ini kan didorong untuk berlabel halal.
Dan itu bukan hanya makanan, perkakas pun itu harus ada sertifikat halal. Contoh hari ini kulkas kan memastikan kulkas halal ya. Nah, kenapa tidak hari gitu ya? Ternyata ada sebagian part yang memang dibuat bukan dari barang halal. Ada komponen babi misal di pendinginnya. Ya makanya meskipun bukan sesuatu yang dimakan, tapi ini menjadi bagian penting. Bagaimana umat Islam itu terhindar dari keharaman, baik itu konsumsi ataupun yang dia gunakan. Makanya kenapa nanti ada kulkas halal, kemudian ada kuas halal gitu. Kenapa penting? Penting karena ternyata Indonesia itu importir bulu babi terbesar. Di salah satu importir bulu babi terbesar itu di Indonesia. Salah satunya digunakan untuk apa? Kuas. Jadi kuas-kuas makanan, tukang sosis bakar gitu ya, atau dibakar kan sudah dikuasan tuh. Kumaha datang babi, bulu babi, kemudian apel, miluka belum, pengen enak cenah. Bulu babi ya. Kemudian kuas di rumah boleh jadi di dinding-dinding kita itu nempel ternyata kandungan babi gitu ya, dicat deh. Makanya itu bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele gitu. Karena ada barang-barang haram ternyata yang boleh jadi nempel di sekitar kita. Makanya harus ada sertifikat halal gitu. Kemudian juga sikat gigi kan itu sertifikat halal. Bahkan nanti mah diatur juga pengiriman logistik halal. Jadi logistiknya nanti mah mun aya sertifikat halalna yang lebih terjamin. Karena boleh jadi kan kalau logistik nanti campur antara barang najis meskipun pasti dikemas gitu ya. Nah, tapi ini sebagai bentuk ikhtiar, kehati-hatian, dan itu sudah bagus di dalam hal ini. Meskipun nanti blunder ketika kerjasama dengan Amerika gitu ya. Ada wacana bahwa nanti di itu mah baik daya lebar halalna, ada isu seperti itu. Meskipun diluruskan dengan bahwa bukan boleh untuk nggak berlabel halal, tapi katanya kalau produk Amerikanya sudah ada disertifikat halal oleh lembaga di sana, maka tidak perlu lagi untuk mendapatkan sertifikasi halal di lembaga lokal di sini gitu. Kalau seperti itu ya saya kira sah-sah saja karena dipastikan standar halal di dunia manapun dipastikan sama gitu oleh otoritas terkaitnya. Nah, Bapak Ibu saudara iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di Quran surat Al-Baqarah juga, surat Al-Baqarah ayat 170-an kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kepada orang beriman mah perintahnya langsung menukik kulu min thayyibat. Makanlah oleh kalian makanan-makanan yang thayyib. Jadi sudah tidak disebutkan halalnya karena otomatis orang mukmin itu untuk halalnya itu yang utama. Adapun nanti thayyib dan tidak thayyibnya itu pertimbangan berikutnya. Yang harus dipastikan adalah halalnya saja dulu. Kemudian pertimbangan lain adalah sisi thayyibatnya, sisi kethayyibannya. Dan ini ternyata menjadi hal yang penting karena dalam ayat disebutkan bahwa para rasul Allah itu diutus, perintah pertama adalah untuk dalam memperhatikan bab makan. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Ada ayat yang bunyinya seperti itu. Quran surat apa ayat berapa itu PR lah. Karena Ustaz Napoho teh mun di PR gitu. Tapi dipastikan ada ayat yang bunyinya seperti itu. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Hai para utusan Allah, makanlah oleh kalian minat thayyibat, dari makanan-makanan yang thayyib gitu. Wa'malu sholihah, kemudian beramal solehlah. Jadi ternyata ini kesimpulan kasar bahwa makanan thayyib yang masuk ke badan kita itu akan berefek memudahkannya kita untuk beramal soleh. Sebaliknya semakin haram masuk ke tubuh kita, maka akan semakin berat badan kita untuk beramal soleh gitu. Jadi pastikan makannya dulu yang masuk asupan halal dan thayyib. Kesananya insya Allah makanan tubuh kita dipenuhi oleh makanan yang halal dan thayyib,
akan memudahkan kita untuk beramal soleh. Nah itu mah logika sederhana dari perintah kepada para Rasulullah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu shalihan. Jadi kalau ditanya apakah ada kaitan antara kesolehan seseorang dalam hal tingkah laku dengan kebiasaan dia mengkonsumsi makanan, ada. Kalau kita lihat ayat itu, semakin bersih makanan yang kita makan, maka akan semakin mudah insya Allah tubuh kita arahkan dalam kesolehan. Tapi semakin kotor, semakin jelek makanan yang masuk ke tubuh kita, maka dipastikan akan semakin berat tubuh kita untuk diajak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus dan memerintahkan para utusan Allah, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi ayatnya ya ayyuhar rusulu. Rusul itu jamak dari rasulun. Jadi semua utusan Allah perintahkan untuk memakan makanan yang thayyib dan beramal soleh. Nah selain itu kita pun diperintahkan untuk memakan yang dengan cara yang legal, menghindari kebatilan. Sesuatu yang halal sekalipun ketika didapat dengan cara yang ilegal, dengan cara yang batil, maka tetap akan menjadi sebuah keharaman yang menjadi dosa bagi pelakunya. Jeruk halal, tapi lamun cara mendapatkannya bukan dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, maka tetap statusnya menjadi jeruk yang haram. Meskipun secara hukum asal jeruk itu halal hukumnya. Makanya ada dua yang harus kita perhatikan, jenisnya, secara datnya, dan juga secara cara perolehan. Harus kita pastikan secara legal. Dan ayat ini melarang kita untuk jangan memakan harta di antara kalian dengan cara batil, sebagai bentuk kesempurnaan saum kita dan takwa yang kita raih harus benar-benar tergambar dalam kehati-hatian dalam hal mengkonsumsi, baik memastikan kehalalan dan kethayyibannya, juga dari sisi cara dia memastikan bukan cara yang batil. Cara yang batil dalam ayat ini dicontohkan dengan watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Engkau menyuap hakim untuk mendapatkan harta secara dosa. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, di sana ada Ibnu Abbas yang meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah. Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa terkait ayat ini berkaitan dengan seseorang yang berhutang, yang dia mangkir dari pembayaran hutangnya dengan sebab orang yang menghutangkannya kehilangan bukti secara fisik. Jadi misalkan kita yakin bahwa kita punya hutang kepada si B, tapi karena si BG tidak ada bukti yang dipegang, pernah menghutangkan sejumlah tertentu kepada kita, maka kita jadi wani ngaju ke pengadilan untuk tidak membayar hutang kita. Kalau misalkan hutangnya 100 juta, tapi si B atas kecerobohan dia tidak menyimpan bukti tertulis, bukti transfer oge teu aya karena menyerahkannya langsung, misalkan ya aya pinjam 100 juta mata aya teu gitu. Zaman ayeuna aya insyaallah welahnya, mudah-mudahan aya gitu. 100 juta misalkan di pasihan tanpa ada bukti, sehingga si A itu sebagai orang yang menghutang, dia bisa mangkir kapan saja untuk membayar hutang kepada si B karena si B-nya tidak ada bukti. Nah, kasus seperti inilah yang menjadi gambaran watudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Sehingga si A meskipun dia yakin dalam posisi yang salah, wajib untuk membayar hutang, tapi karena dia memiliki celah untuk tidak membayar dan si B-nya tidak memiliki bukti yang kuat, maka dia ngaju ke pengadilan dan dipastikan pengadilan akan memenangkan siapa? Memenangkan yang berhutang. Karena hukum asalnya seseorang itu bebas dari pembayaran hutang. Jadi ada kaidah al-aslu bara'atu dhimmah. Asal hukum itu kita itu lepas dari segala bentuk tanggung jawab. Urang aya teu kudu mayar ka si eta pada hukum asal.
nggak ada. Dan urang kudu mayar teh kecuali ada sebab hutang piutang. Ketika hutang piutangnya sulit untuk dibuktikan, maka tentu pengadilan akan memilih membebaskan orang ini dari kewajiban untuk membayar hutang. Maka ayat ini menjadi catatan kata para tabi'in, dilarang berperkara untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan seketika kita meyakini kita dalam posisi yang salah. Karena kemungkinan celah hukum tadi ada gitu. Contoh, misalkan kita tahu bahwa tanah si Aki itu terus diwakafkan, tapi karena nadir wakafnya teledor, tidak mengurus administrasi wakafnya sampai sertifikat wakaf, di sana kan ada celah tuh. Ada celah untuk berperkara di pengadilan, menuntut bahwa tanah si Aki itu milik Akina gitu, milik ahli waris. Ayat tentu gitu digugat ke pengadilan tanah wakaf, karena dia melihat celah bakal dimenangkan oleh pengadilan, karena sertifikat nanya masih atas nama Akina. Berita ikrar wakaf gak ada, berita acara wakafnya gak ada. Pokoknya murni dulu teh hanya sebatas lisan gitu, bahwa Akina melisankan kepada pemuka agama di sekitar sana mewakafkan sebidang tanah tertentu. Kan itu jadi secara agama meskipun secara lisan. Hanya kenapa harus dilanjutkan dengan tulisan gitu. Makanya itu penting, tulisan, administrasi dan lain sebagainya. Karena kalau maju ke pengadilan, yang dibenarkan adalah yang memegang bukti gitu. Misalkan tadi Incuna maju ke pengadilan, aya tanah anu dianggo bangunan madrasah, misalkan tanah eta teh anu Aki Abi, buktina naon? Ieu sertifikat nanti atas nama Aki Abi kene gitu. Nah, tentu kan dia akan memenangkan. Pengadilan itu akan memenangkan kepada orang yang secara zahir memegang bukti yang kuat. Salah hakimna tetapi salah sahan. Bukan salah hakim dorakan tuh. Dorakan hakim dan dia karena dia memutuskan berdasarkan bukti fisik gitu. Karena manusia itu menghukumi berdasarkan zahirnya. Nahnu nahkumu bil zawahir. Kami hanya menghukumi dengan sebab zahirnya yang kelihatan gitu. Bukti otentik secara fisiknya mengarah menang si ini, padahal secara batinnya dia pun tahu da eta teh geus diwakafkeun ku aki urang, tapi da kumaha urang butuh gitu. Nah, banyak kasus wakaf berakhir seperti itu. Diwakafkeun ku akina, ku uyutna, berakhir di generasi kedua karena dituntut ke jalur hukum. Makanya di hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah meminta kepada umatnya jangan berperkara seandainya kita dalam posisi yang sudah keliru, posisi yang salah, tapi karena ada celah hukum kemudian berperkara di pengadilan. Nah, jangan seperti itu. Kata para tabi'in pun mengatakan seperti itu. Janganlah kamu membuat perkara sedang kamu mengetahui bahwa dirimu berada di pihak yang zalim, tapi karena tadi ada celah kemungkinan hukum memenangkan dia, maka dia tempuh cara itu, padahal cara itu diyakini litakulu fariqo min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Kita paham, kita tahu dalam posisi yang salah, tapi kita memanfaatkan celah hukum yang tadi, sejatinya dia sedang memakan potongan-potongan neraka, kata Rasulullah SAW. Jadi nilai saum yang kita dapatkan saum itu insya Allah ketakwaan harus tergambar dan termanifestasikan dalam kegiatan muamalah yang kita lakukan. Hindari berbagai bentuk transaksi yang batil, kebatilan dalam ayat ini contohnya yang tadi, berperkara di pengadilan padahal dari awal gentos posisi salah, tapi karena ada celah hukum dia maju ke pengadilan, bahkan dengan cara menyuap hakim pun dia lakukan untuk mendapatkan harta secara batil. Adapun secara umum, kebatilan dalam hal muamalah itu bisa kita dapatkan dalam pelajaran yang sudah pernah saya sampaikan dulu, yakni tentang bab maghrib big night. Pernah ya? Makna apa? Maisir, G-nya goror, ribnya riba. Maghrib, maisir, goror, riba, itu otomatis jadi jalan sebab
cara yang batil dalam muamalah. Maisir perjudian, goror ketidakjelasan, ketidakpastian, riba adalah riba. Nah, perlu dijelaskan karena udah hatam sepertinya. Kemudian B-nya bai'ul muharramat. B-nya jual beli transaksi yang terlarang. Ada apa saja bai'ul muharramat? Bai'ul gharar, transaksi yang gharar. Bai'ul hasad, transaksi hasad. Masih tahu transaksi hasad? Anu terang tiasa uik atau tiasa buka. Transaksi hasad, transaksi dengan menggunakan lemparan batu kerikil. Bayar di awal tos pasti jumlahnya, tapi apa yang dia dapatkan tergantung hasil lemparan batu kerikil. Itu transaksi hasad. Aya nu kitu. Anu ngau batu mah teu ayanya. Tapi nu ngau anak panah aya, nu ngau muter aya, nu ngau nanti lempar gelang ada. Sejatinya itu pun bai'ul hasad yang terlarang. Naha Rasulullah an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Jadi dulu mah transaksina berdasarkan lemparan kerikil. Alungkeun naon alungkeunna berarti eta barang yang diperoleh. Ya, persis mirip dengan hari ini. Apakah mau metode capit atau mau metode tadi lempar gelang atau puter gitunya, atau panah gitu. Mana yang didapat berarti dia yang ditransaksikan. Lamun di panahna bernilai maka itulah yang didapat. Kalau zom maka wayahna. Nah itu kan bai'ul hasad. Jadi hasad mah turunan dari maisir, ya. Turunan dari transaksi yang sifatnya maisir. Bayar di awal sejumlah tertentu, tapi dia belum tentu mendapatkan barang yang dia inginkan. Kalau permainan boleh? Ya? Kalau permainan boleh, kalau temayar mah boleh. Tapi pami mayar mah nggak boleh. Tapi pami mayar, pami temayar, misalkan kita THR, misalnya ame rame muter, misalnya muter ke sekali, temayarnya sekali lagi gitu. Itu mah boleh karena bukan transaksi bisnis. Iya mah ame ramean misalkan THR nyabut boleh. Di dia teh 5.000, aya kosong, aya 100.000, aya 50.000. Nyambut menang, boleh nggak? Pami judulna kebajikan boleh. Tapi pami judulna jika anak SD kapungkur, mayar 500, nyambut sekali, aya ngoplos, aya menangit. Nah itu nggak boleh kalau bisnis, karena masuknya maisir. Jadi maisir mah memang permainan, tapi di sana ada unsur pertaruhan. Jadi boleh pami ingkar THR-an banyak. THR di 100.000, 50.000, 2.000, sok nyambut. Malah menang 2.000, rugi gitu. Apa-apa. Karena itu mah bukan bisnis gitu. Atau misalkan puterkeun panahna kana iPhone berarti menang THR iPhone gitu ya. Panahna kanu 1.000 berarti kenging 1.000. Itu mah boleh-boleh saja. Kalau hanya sebatas untuk bukan bisnis gitu. Sifatnya transaksi kebajikan. Kemudian bai'ul gharar, transaksi gharar, transaksi hasad. Kemudian munabadah mulamasah. Munabadah mulamasah mah beli barang tapi tidak dibolak-balik, tidak ada kesempatan untuk melihat-lihat. Pokokna masa ayahna we. Mun aya cacat wayahna, lamun misalkan ternyata mulus oke, untung gitu. Tidak boleh pokoknya mah dibolak-balik nggak boleh gitu. Bahkan mula masa mah nu kacagap kedah dipeser. Nah itu mula masa. Itu pun transaksi terlarang. Pami munabadah itu jual beli transaksi yang menghilangkan hak konsumen untuk meneliti terlebih dahulu. Punten ieu mah teu tiasa ditinggalian saayana we. Pami misalkeun butut panginten resiko anjeun, pami misalkeun sae beunang untung gitu. Pokokna mah teu tiasa ditukeurkeun, teu tiasa ditinggalian, teu tiasa dibolak-balik heula, itu munabadah gitu. Misalkan punten aya transaksi mobil second gitu. Ketika penjualnya misalkan mencegah kita untuk melihat-lihat, memeriksa dan lain sebagainya, maka itu munabadah.
Apunten ieu mah teu tiasa dicobian, teu tiasa dihirupan mesinna gitu ya. Nah, pokoknya mah sakitu we abi mah ngical ieu we gitu. Nah, itu munabadah. Tapi saya kira enggak ada ya. Banyak meuli mobil second teu dihurung-hurungkeun ajan gitu ya. Teu tiasa ditingalian ajan gitu. Nah, itu tapi di orang Arab Quraisy ada gitu, seperti itu. Munabadah gitu namanya. Kemudian muzabanah. Nah, ini juga sudah pernah saya sampaikan. Tapi dipastikan pasti hilafnya. Muzabanah mah jual beli, tukar menukar kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah ditakar gitu. Sesuatu yang ada unsur goror. Misalkan nu diluhurkeun ngilian we ya jeung abi nu tos dipanen. Nah, seperti gitu. Bapak panen anggur misalkan 100 kilo. Kemudian ada anggur yang belum dipanen. Jika lebih lembut itu ya tawarkeun we, Pak, bade moal gentosan. Ieu anggur ngetos ku abi dipanen kamari. Sareng anggur eta abi wios eta keun we ku abi dipanenna gitu. Bapak nu ieu, abi nu di luhur gitu. Nah, itu muzabanah. Itu juga terlarang. Karena ada potensi tidak sesuai dan tidak setara gitu. Tukar menukar. Kemudian jual beli inah ya. Jual beli inah kan kumaha? Inah mah emotkannya belum inah mah sami hilap wae. Jual beli inah mah seseorang penjual dia menjual secara kredit kemudian membeli lagi secara cash. Jual kredit katakan 10 juta 10 kalian tapi beku abi urang kesan deui 7 juta. Ini biasanya terjadi pada orang yang sedang butuh uang, ya. Tapi karena dia merasa bahwa pami namut artos mah haram dileuwihan gitu ya. Abi namut artos 7 juta berarti kudu bayar 7 juta. Misalkan lari ke saya, atuh urang pinjemnya, ieu mah urang moal bati. Geus we ieu kamu beli handphone saya di kredit 10 juta. Tah ayeuna ku saya dikesan ke 7 juta gitu. Itu inah. Karena sejatinya bukan jual beli tapi utang. Piutang. Utang 7 juta kedah dibayar 10 juta. Kan transaksinya mah hanya kamuflase. Hanya kedok saja. Tah ieu beli nu saya ulah utang piutang jeung saya mah. Amun utang piutang mah urang moal kayak untung gitu. Da urang ge hayang menang untung gitu. Iya we beli ku kamu secara kredit 10 juta 10 kalian tapi kurang ayeuna diberi deui 7 juta. Nah itu inah. Enggak boleh gitu. Tapi lamun urang kieu boleh teu? Kita teh butuh uang. Tapi kalau kita tadi pinjem secara langsung itu hampir jarang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Kalau hutang piutang murni tos urang teh meuli barang, ngiridit barang, tos ngiridit barang diical kabatur sehingga jadi cash boleh enggak? Boleh. Inah bukan? Bukan, karena disebut inah itu ketika dua pihak. Adapun ketika ada pihak ketiga dan pihak ketiga itu bukan gerombolan mafianya ini gitu ya. Bukan bagian dari ini, maka itu menjadi sesuatu yang boleh. Kita jual beli kredit dengan pihak A selesai satu akad. Kemudian habis itu kita mendapatkan barang, kan barang kumaha urang. Bade dimimpatkeun ku urang mangga, bade dijual di mangga, bade disewakeun mangga. Kita pilih karena kita ingin cash dari awal, jual ke pihak ketiga sehingga kita dapat cash. Meskipun kita punya hutang barang itu kepada si A, nu kedah dibayaran secara kredit. Tapi kalau itu bukan dihukumi inah. Itu mah jual beli biasa. Jual beli kredit di selesai, sareng itu jual beli cash. Tapi yang disebut inah adalah ketika kita ngiridit barang nakadinya, kemudian dijual beli secara cash hari itu juga, saat itu juga, dan memang diskemakan harus seperti itu. Adapun pamiskeun ibu tetos ngiridit barang, nembe sakali dibayaran, bulan kedua butuh artos, diical deui kanu nicalna secara cash boleh? Inah bukan? Bukan itu, karena jual belinya normal, tidak diskemakan di awal. Kecuali misalkan dia sok we
kewenya ame teu inah gitu nya. Sasi payun we ical deuna gitu nya. Ka abi eta mah inah. Karena direncanakan, diskemakan. Tapi kalau misalkan ada insiden seperti tadi, kita nyiridit barang ka dieu, qadarullah karena kesabulan orang periode artos. Kita hanya punya barang itu yang bisa dijadikan uang. Jual deui we ngan ka batur marada hese anu tereh mah atau sekan ngicalna karena dia mah pemain kreditan misalkan, maka kita jual ke orang yang menjualnya dulu, itu bukan inah, itu boleh-boleh saja gitu. Jadi inah mah betul-betul diskemakan, direncanakan, jual beli kredit dalam satu waktu dilanjutkan dengan jual beli cash dengan orang itu juga. Pihak yang bertransaksinya masih orang itu, dua orang itu. Bahkan dilakukan di majelis akad yang sama. Ya, ame duit mah ame kamu teu nginjem ieu we beuli ku urang beuli deui. Kan eta mah beresnya sare utang piutang cenah tapi jual beli. Disangkana bade bobodo malaikat. Itu jual beli inah. Kemudian bai'ul muharramat selanjutnya jual beli ijon. Ijon pun transaksi yang terlarang. Ijon dalam pengertian kita membeli buah yang masih mentah, buah yang masih kemangan keneh, buah yang bahkan belum jadi sekalipun. Contoh di satu daerah ada petani kopi yang dia menjual kopinya setelah dia panen, bukan kopi yang dipanen, tapi untuk panen yang tahun depan atau hasil panen yang akan datang. Misalkan tos panen kopi 100 kg misalnya. Nah, tos panen teh sanes kopi eta diicalna, eta diical gitu sami ka batur. Tapi untuk masa panen berikutnya ge tos jadi duit. Pilih bade lah, tapi periode atos ya biasa 50 juta gitu. Naon? Engke ieu hasil panen ieu gitu. Nah, itu mah leuwih ti ijon gitu nya. Nenek moyang ijon eta mah. Ijon mah tos aya kemana, tos aya wujudna gitu. Masih mentahna, tapi ieu mah lebih dari sekedar ijon. Karena ge beres panen gitu ya. Hasil panen yang akan datang itu ge lamun kopian deui gitu ya. Lamun teu aya kendala deui terus dijual terus jadi duit gitu ya. Nah, itu hebatnya gitu. Jadi visioner, kopi ge can jadi gitu ya. Tapi geus jadi duit. Tapi boleh jadi ada yang bertransaksi seperti itu karena dengan harapan track record kebun kopi itu misalkan bagus, tiap tahun 100, 120, 150, sehingga diambil rata-ratanya, jual we sapi itu. Diperkirakan misalkan 100 kilo, mangga we kali 50.000 misalkan gitu ya. Nah, seperti itu ditransaksikan, itu mah lebih dari sekedar ijon. Kenapa saya mengambil ilustrasi seperti itu? Karena pernah mendapat pertanyaan seperti itu dari petani kopi. Ustaz, cara abi mah petani kopi, di kopi mah biasana aya jenis anu sapertos kitu. Tos beres panen teh, masa panen berikutnya tos dijual. Padahal belum tentu jadi gitu ya. Seperti itu. Itu kan lebih dari sekedar ijon. Nutos aya buah lagi atah kene enggak boleh. Anu tos aya buah lagi enggak boleh, itu ijon, itu komo eta gitu. Itu jual beli ijon. Kenapa terlarang? Karena ada hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'it tamarah hatta tuzhiya. Rasulullah melarang transaksi buah-buahan hatta tuzhiya, sehingga dia menua. Para sahabat bertanya, wa ma tuzhiya ya Rasulullah? Maksud menua teh apa wahai Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tahmarru, sehingga timbul kemerah-merahan. Bumadung nantina gedang mah gitu. Jadi singkatnya mah siap panen gitu. Baru boleh ditransaksikan. Jadi dina bab ieu mah meskipun nanti atas dasar datos biasa di dieu mah dicagaleuna kitu, lamun teu di meser ketika atah abi moal ka bagian barang dan sebagainya. Itu ada pembenaran dalih-dalih yang ingin membenarkan praktek tersebut. Padahal sejatinya praktik tersebut terlarang. Kenapa? Karena dipastikan dia akan timbul cacat ridho ketika dia tahu yang sebenarnya. Terus diborongkeun misalkan diijonkeun 50 juta,
Padahal secara hasil misalkan 3 kali lipat atau 4 kali lipat, kan pasti hanya karena bodoh dijual 50 juta, mun ayeuna dijual murid 150, misalkan seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang terlarang. Dan aneka ragam jual beli yang terlarang yang lainnya. Kemudian I-nya adalah ihtikar. Ihtikar adalah penimbunan. Kemudian G-nya adalah gulul. Gulul juga pernah saya sampaikan. Emut-emut dipilari tina pariribonna, gulul teh naon gitu. Kemudian big night N-nya najas, jual beli najasi. Kemudian I berikutnya ikroh, transaksi-transaksi yang ada unsur paksaan. Kemudian G-nya gish, man ghoshana falaisa minna, barang siapa yang melakukan gish bukan bagian umat kami. Gish itu penipuan dalam transaksi dengan apapun penipuannya. Apakah nipu dari sisi produksi, nipu dari sisi menawarkan, nipu dari sisi distribusi. Itu sama. Ketika ada unsur gish, maka ancamannya falaisa minna. Kemudian H-nya memperjualbelikan barang haram. T-nya tadlis, menyembunyikan aib dan cacat barang. Z-nya zalim. Nah, itu aneka kebatilan yang harus kita jauhi. Adapun transaksi-transaksi Ramadan berkaitan dengan Ramadan yang lainnya yang betul-betul harus kita hindari adalah tukar menukar uang baru dengan uang jelek dengan disertai ketidaksamaan nilai. Itu terlarang secara hukum. Kan lebaran mah haroyong gaduh acis jegernya, acis jeger. Padahal menjeger 50.000 sareng melecek 50.000 sami teu nilainya. Sami ngan geuleuh unggul mun melecek memberi. Nah, lebaran mah haroyong seolah-olah menjeger teh kedah gitu. Kalau ada dan memang ada nya bade di media sosial komo aya nama gitu nya. Mangga anu peryogi artos jeger gitu. 1 juta ditukar ku 1.100.000 misalkan, maka 100 itu riba, nggak boleh. Kunaon? Emang ketentuannya seperti itu. Tukar menukar mata uang yang sejenis itu harus satu nilai. Atusan atas nama jasa cenah ieu mah nggak boleh. Dan uang mah bukan sebagai untuk menghasilkan uang baru. Bukan antara uang bisa menghasilkan uang lebih, itu harus ada barang perantaranya, harus ada kerja perantaraannya. Padahal cenah aya buruh abi ngantri gitu nya. Enggak, itu mah jadi bisnis gitu. Enggak boleh. Kecuali misalkan begini, pang nukerankeun lah ieu duit saya ta 10 juta, ieu buruh kamu 200.000 boleh enggak? Boleh, daya tamakan jasa tamang nginci kan itu duit urang gitu. Dia tidak memodal terlebih dahulu gitu. Tapi lamun dia ngahajat namanya lebaran teh gaduh 10 juta ditukeran KBI, gaduh 10 juta tukeran KBI, kamu naon? Engke jangan Ramadan. Modal gitu ya. Kan itu enggak boleh. Modal uang mendapatkan uang. Nah, itu enggak boleh. 1 juta jadi 1.100.000 misalkan, atau 1.200.000 enggak boleh. Itu praktek terlarang. Itu tanpa disadari Ramadan dicampuri dengan hal-hal yang sifatnya riba. Riba fadl namanya, tukar menukar uang sejenis dengan beda nilai. Tapi kalau beda uang itu boleh. Ringgit dengan rupiah boleh berbeda gitu. Kalau uang kuno boleh, karena itu mah sanes uang tapi mantan uang. Tidak berdaya. Nah, sudah tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi. Uang kuno 100 dibeli 1 juta gitu ya. Aya mencek mana orang cek urang gitu ya. Barang antik statusnya gitu. Statusnya itu mah harta kini kalau dalam bab harta. Harta unik yang susah dicari padanannya, sehingga dia bernilai dengan kelangkaannya, dengan keunikannya. Dan dia bukan mata uang, tapi dia komoditas biasa. Karena dia sudah tidak difungsikan sebagai uang. Tapi pami artos 75.000 eta berlaku keneh teh nya. Kapungkur mah aya geuning 75.000 katanya. Oh iya,
Ayah tentunya. Misalkan ayah berlaku kene cik tukeran mah abi yang galuh 75.000 wias 100.000 ketika 75.000-nya masih status sebagai uang maka itu pun haram. Tapi pamintos spesimen gitu terus dianggap terus dipensiunkan jadi uang maka itu mah boleh ditukar dengan berapapun terserah eta karena dianggap barang bukan lagi alat tukar. Kemudian yang harus diwaspadai muamalah serta Ramadan adalah kolot anu meser kemang api jeung mercot. Kunaon kolot ai budak pada hese disarekna. Dan ari kolot mah pirakueun. Yang mau takbir tariu kolot blodok gitu. Ari budak mah perepet, ai kolot mah dok gitu. Nah itu hindarilah. Karena itu berupa penghambur-hamburan uang tanpa disadari 30 hari kita sudah menjadi orang yang bertakwa misalkan, tapi di hari pertama bulan Syawal kita karena setan nangis lepas, kurang jadi balat di setan gitu kan. Wala tubadir tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. 30 hari terus jadi balat Allah gitu. Ternyata pas Allahu Akbar tanggal 30 Ramadan maghrib gitu. Ternyata pada isanya terus jadi balat di setan, bedak gitu, didurungkan gitu. Lebaran tuh 30 hari orang lapar, nahan lapar, akhirnya dinodai dengan kita menghambur-hamburkan harta gitu. Nah itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan Ramadan kita sebagaimana yang tadi disampaikan, Ramadan yang mengubah diri kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.